Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tante dan om-omku. Kalau kalian mendengarkan cerita ini, berarti kalian mendengarkan Ruang Podcast. Nah, sekarang sudah bulan Desember ya. Berarti kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Wow. Nah, kamu pasti setuju kalau 2020 adalah tahun yang sangat sulit. Kalau setuju jangan lupa komen ya. Apalagi saat ini seluruh dunia masih berjuang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Yang paling terasa itu di sektor ekonomi dan kesehatan yang dirasakan di mana-mana. Hampir semua orang merasakan dampak yang luar biasa dari wabah ini. Wow. Tetapi tahukah kalian? Di sepanjang tahun 2020 ternyata begitu banyak peristiwa yang viral dan bencana yang terjadi. Kali ini saya bakal ngoceh-ngoceh tentang dua hal yang tadi saya sebutkan. Tapi kita mulai dari mana nih? Bencana alam atau peristiwa yang viral? Kita mulai dari bencana alam. Oke. Yang pertama, kebakaran hutan Australia. Nih teman-teman mungkin yang mendengarkan ruang podcast kali ini mungkin baru mendengar kebakaran hutan Australia nih. Pada akhir 2019, beberapa negara bagian di Australia menghadapi salah satu kebakaran terburuk dalam sejarah. Kebakaran hutan yang terjadi saat itu mencapai rekor 47 juta hektar. Wow. 47 juta hektar. Dan tercatat bahwa sekitar 34 orang meninggal dunia dan lebih dari 2.000 rumah hancur terbakar. Wow, bencana kebakaran. Dan diperkirakan sekitar 500 juta hewan mati, dan bencana ini membuat koala dalam keadaan rentan terhadap kepunahan. Oh man. Oh teman-teman, parah ya. Itu rekor 47 juta hektar. Oke, next. Ketakutan pada Perang Dunia Ketiga. Pada tanggal 2 Januari 2020, Jenderal Iran Qasem Soleimani tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat. Hal ini memicu kekhawatiran tentang Perang Dunia III karena saat itu terjadi ketegangan antara Iran dan Amerika. Saya belum nikah, Pak. Teman-teman saya yang mendengarkan ruang podcast juga banyak yang belum menikah nih, kecuali yang tadi saya sebutkan, tante-tante dan om-om. Semoga tidak terjadi. Hanya beberapa hari setelah serangan pesawat tak berawak, para pejabat Amerika Serikat memperkirakan bahwa lebih dari selusin rudal diluncurkan dari Iran di dua pangkalan militer di Irak yang menampung tentara Amerika. Oh, ternyata di berita ini sudah saling serang menyerang nih. Wow. Semoga tidak lanjut dan tidak terjadi lagi. Amin ya, semoga ya. Nah, selanjutnya WHO deklarasikan COVID-19 sebagai pandemi. Ketika virus corona muncul pada Desember 2019, tidak ada yang menyangka dampaknya akan begitu besar terhadap dunia. Namun, ketika COVID-19 secara resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, pada 11 Maret, orang mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa bahayanya virus itu. Oh, nih teman-teman ya. Saat itu hanya ada 125.796 kasus yang dikonfirmasi. Banyak juga berarti ya. 4.615 kematian dan 67.000 pemulihan. Banyak berarti ya. Wow. Saat ini tercatat lebih dari 20 juta kasus virus corona dengan 746.639 kematian. Wow. Banyak ya berarti. Nah, saya mau bertanya teman-teman. Menurut kalian COVID-19 itu gimana sih? Ayo komen ya. Nah, selanjutnya banjir berhari-hari di Indonesia. Pada malam tahun baru 2020, Jakarta menghadapi banjir dahsyat yang menyapu 182 wilayah di sekitarnya. Tragedi itu menewaskan 66 orang
dan memaksa hampir 400.000 orang mengungsi dari rumah mereka. 400.000 teman-teman. Wow. Tahun baru 2020 ya. Ya, oke, selanjutnya. Nah, berita kali ini teman-teman ya. Mungkin ini juga baru kalian dengar nih, para pendengar podcast Ruang Podcast nih ya, baru ya. Serangan belalang gurun di Asia dan Afrika. Ratusan miliar belalang gurun menyerang Afrika Timur dan Asia Selatan pada Februari 2020. Sampai-sampai BBC ya. Sampai-sampai BBC menyebutnya sebagai serangan terparah selama seperempat abad yang mengancam tanaman serta mata pencarian. Wow. Ratusan miliar teman-teman. Belalang. Ngeri ya. Selanjutnya, letusan gunung berapi di Indonesia dan di Filipina. Pada 13 Januari, lahar merah panas menyembur dari gunung berapi di Filipina. Setelah letusan, mendadak memaksa penduduk desa mengungsi. 13 Januari ya. Bandara Internasional Manila, sekolah dan kantor diperintahkan untuk tutup saat awan abu bertiup lebih dari 100 km ke utara. Hanya 2 bulan setelah kejadian tersebut, gunung berapi paling aktif di Indonesia meletus dan menyebabkan pihak berwenang bersiaga tinggi. Letusan tersebut memuntahkan gumpalan abu sekitar 6.000 meter di atas puncaknya, melapisi kawasan di sekitar dengan abu. Next. Nah, selanjutnya teman-teman. Mungkin berita selanjutnya ini kita semua tahu nih. Ledakan di Beirut, Lebanon. Sebuah ledakan besar terjadi pada 4 Agustus di Beirut, ibu kota Lebanon, yang telah menewaskan lebih dari 200 orang sejauh ini. Menurut BBC, BBC, para pejabat mengatakan bahan eksplosif yang disimpan di gudang selama 6 tahun kemungkinan menjadi penyebab ledakan. Kita nggak tahu ya itu salah siapa. Presiden Michael Aoun mengatakan dalam sebuah tweet bahwa penyimpanan 2.750 ton amonium nitrat yang tidak aman itu merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Nah sudah ketahuan ternyata. Nah, itulah tadi beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di tahun 2020 ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke peristiwa yang viral. Nih, viral ya. Tapi sebelum saya ngoceh tentang peristiwa viral, ayo kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga di tahun 2021 semuanya aman-aman saja. Amin. Mari kita lanjut peristiwa yang viral. Nah, yang viral itu banyak. Tapi kita ambil beberapa saja. Awal tahun 2020 sempat diramaikan dengan sosok Risa Chulametan. Ya, tahu ini. Chulametan sensor ya. Aduh, mau nyontohin sih tapi takut tidak saya keseleo. Salah dikit kan bahaya nih. Oke, lanjut. Nah, kalian pasti familiar bercanda ya. Kalian pasti familiar dengan tokoh ini. Tokoh Butejo pada film pendek Tilik yang diperankan oleh Siti Fauzia. Saya baru tahu loh ini teman-teman. Si viral ini nih, yang tokoh Butejo pada film pendek Tilik. Yang mana ya? Ada yang tahu filmnya? Komennya di bawah judulnya ya, film teman-teman nih. Ini baru lihat nih. Nah, selanjutnya ritual coffin dance asal Ghana. Nah, kalau saya tahu nih. Ya kan, tahu. Secara tak terduga viral pada tahun 2020. Ritual yang identik dengan sekelompok orang membawa peti mati sambil berjoget. Oh ya, tahu. Nah, mau tanya nih. Siapa yang pernah ngejahilin temannya terus videoin pakai soundtrack ini? Ayo siapa? Komen ya. Selanjutnya, parah bocah cilik asal Gorontalo turut menyita perhatian melalui aktingnya. Oh ya, tahu. Yang adegannya itu ada gini. Cahaya anak haram. Iya kan? Ada ya. Tahu. Viral juga tuh.
Selanjutnya, suaranya yang merdu dan wajahnya yang ekspresif. Alwiansa. Oh iya ya, nih lagunya kayak gini. Sonia. Asik. Ya tahu-tahu ini. Berkat videonya saat bernyanyi viral, ia kini punya lagu sendiri dan sering manggung di TV. Wis, mantap. Oke. Nah, selanjutnya viralnya cara marketing Odading Mangoleh. Oh ya, yang tahu itu ya. Odading Mangoleh. Rasanya banget. Mantap. Sensor ya tadi itu sensor. Selanjutnya, KK dengan sederet aksi polosnya tahun ini rilis lagu berjudul Keke Bukan Boneka. Oh iya itu. Lagu ini turut menuai kontroversi karena dituding mirip dengan lagu milik Rini Wulandari. Oke, dan masih banyak lagi yang viral sebenarnya, cuman takutnya nanti durasinya lama ya. Jadi cuma beberapa berita bencana alam yang saya ambil, beberapa yang viral yang saya ambil. Jadi sampai di sini aja ruang podcast kali ini yang membahas tentang bencana alam sama peristiwa yang terjadi di tahun 2020. Semoga semua pada suka dan jangan lupa share agar yang dengar jadi semakin banyak, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Iya, biasanya sih gitu kalau YouTube. Jangan lupa, don't forget to like, share, and subscribe channel Ruang Podcast. Ya, bolehlah ya. Meskipun mungkin di antara kalian ada yang malas baca berita, nah kali ini kalian bisa cuma mendengar saja teman-teman. Jadi tujuan saya buat ini ya seperti itulah. Saran saya dukung terus channel podcast ini. Semakin kalian dukung ya pasti juga saya semakin semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.